5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan coba membahas soal latihan pada bab bilangan berpangkat dan bab persamaan kuadrat. Soal-soal ini saya ambil dari soal ujian nasional dan soal yang biasanya muncul di ulangan harian. Baiklah, kita mulai saja membahas soal yang ada, yang sudah saya siapkan. Kita mulai. Nomor 1, soalnya nilai dari negatif 2 pangkat 5 adalah, pilihannya di sini ada A 32, B 10, C negatif 10, D negatif 32. Nah, ini kita kerjakan sesuai dengan pengertian bilangan berpangkat, di mana negatif 2 pangkat 5 itu merupakan perkalian berulang bilangan negatif 2 sebanyak 5 kali. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 5 kali. Kemudian kita hitung nilainya. Negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif, negatif kali negatif, positif, positif kali negatif, negatif. Maka tandanya nanti akan negatif. Kemudian untuk besarnya nilainya 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, 16 kali 2, 32. Sehingga nilai dari negatif 2 pangkat 5 adalah negatif 32. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 2. Hasil dari negatif 5 pangkat 3 ditambah negatif 5 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 1 ditambah negatif 5 pangkat 0 adalah, nah ini pilihannya. Nah, untuk mengerjakannya kita satu-satu dihitung nilainya. Kita mulai dari negatif 5 pangkat 3. Nah, negatif 5 pangkat 3 itu berarti negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5. Tandanya, sebenarnya kalau pangkatnya ganjil, berarti nanti ini hasilnya nilainya akan negatif. Nah, kemudian besarnya 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Maka nilai dari negatif 5 pangkat 3 itu adalah negatif 125. Kemudian kita cari lagi nilai dari negatif 5 pangkat 2. Berarti ini negatif 5 kali negatif 5. Negatif kali negatif, positif. 5 kali 5, 25. Maka nilai dari negatif 5 pangkat 2 itu adalah 25. Nah, kemudian kita hitung negatif 5 pangkat 1. Negatif 5 pangkat 1, kalau pangkat 1 berarti tidak berubah nilai, dia sendiri ya. Nah, ini jadi tetap nilainya negatif 5. Kemudian negatif 5 pangkat 0. Nah, ini negatif 5 pangkat 0 suatu bilangan kalau dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Ya, ini. Nah, sehingga sekarang kita tinggal menghitung nilai ini. Negatif 125 ditambah 25. Artinya kita punya hutang 125 dibayar 25. Maka hutangnya tinggal 100. Nah, hutang 100 berhutang lagi 5. Maka hutangnya menjadi 105. Kemudian dibayar 1. Maka hutangnya tinggal 104. Karena hutang berarti tandanya negatif. Jadi jawabannya adalah C, negatif 104. Kita lanjut untuk nomor 3. Hasil dari 2 pangkat negatif 1 ditambah 3 pangkat negatif 1 adalah, nah ini kita bahas. Nah, kita perlu ingat bahwa pangkat negatif ini kita bisa mengubahnya menjadi pangkat positif.
asalkan bentuknya menjadi pecahan. Jadi 2 pangkat negatif 1 ini bisa diubah menjadi 1/2 pangkat 1. Nah, pangkat 1 asalnya negatif 1 diubah ke pecahan, ini pangkatnya menjadi pangkat 1. Kalau positif 1 tidak usah ditulis. Di sini sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Nah, di sini. Kemudian ditambah 3 pangkat negatif 1. Kita ubah juga menjadi pangkat positif, menjadi 1/3 pangkat 1. Ya, di sini. Pangkat 1-nya karena pangkat 1 tidak ditulis. Nah, sehingga soalnya berubah menjadi penjumlahan bilangan pecahan. Kalian sudah belajar di kelas 7 penjumlahan bilangan pecahan. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK dari 2 dan 3. KPK dan 2 dan 3 itu adalah 6. Maka 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Nah, ini muncul angka 3. Caranya seperti itu. Kemudian 6 dibagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Nah, ini kemudian jumlahkan. 3 tambah 2, 5/6. 6-nya dari sini ya. Jadi jawabannya 5/6. Jadi A jawabannya. Kita lanjut untuk nomor 4. Hasil dari akar 32 dikurangi akar 2 ditambah akar 128 adalah, nah, kita sederhanakan, akar 32 dikurangi akar 2 ditambah akar 128, kita sederhanakan terlebih dahulu satu persatu. Akar 32 ini sebenarnya 16 kali 2. 16 kali 2 kan 32 ya. Kemudian dikurangi akar 2. Akar 2 ini sudah sederhana, jadi tidak usah disederhanakan lagi. Kemudian untuk akar 128 kita ubah menjadi 64 kali 2. 64 kali 2 nilainya 128 ya. Nah, ini. Jadi tidak merubah nilai. Nah, kemudian akar 16 itu nilainya 4. Maka kita bisa keluarkan. Nah, akar 16 itu nilainya 4. Yang di dalam akar tinggallah 2. Jadi 4 akar 2. Dikurangi akar 2, tetap kita tulis. Kemudian untuk akar 64 kali 2, nah, akar 64-nya kita keluarkan, cari nilainya. Akar 64 nilainya adalah 8. Nah, yang di dalam akar tinggal 2. 8 akar 2. Di sini adalah penjumlahan pengurangan sejenis ya. Jenisnya siapa? Akar 2. Jadi 4 akar 2 dikurangi 1 akar 2. Nah, di sini walaupun tidak terlihat ada bilangan, di sini angka 1 ya. Kalau tidak ditulis berarti koefisiennya 1. Dikurangi 1 akar 2 ditambah 8 akar 2. Sehingga akar 2-nya kita bisa keluarkan. Yang ini akar 2-nya kita keluarkan tinggal 4. Yang ini kita keluarkan akar 2-nya tinggallah negatif 1 karena di sini ada angka 1 tadi ya. Kemudian kalau yang suku yang ini akar 2-nya kita keluarin tinggal 8. Akar 2-nya sudah keluar seperti ini. Kita tinggal menghitung yang di dalam kurung ini. 4 kurang 1, 3. 3 tambah 8, 11. Jadi jawabannya adalah 11 akar 2. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Bentuk dari 6 per akar 2 jika dirasionalkan penyebutnya adalah, nah ini 6 per akar 2, ini dari soal. Kemudian 6 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Kita kalikan dengan angka 1. Nah, ini angka 1 sebenarnya. Akar 2 per akar 2 itu nilainya 1. Suatu bilangan penyebut pembilangnya sama itu kalau dihitung nilainya 1. Suatu bilangan kalau dikali 1 ya tetap nilainya. Jadi ini tidak mengubah nilai, nilainya tetap 6 per akar 2. Nah, kita munculkan akar 2 per akar 2 supaya penyebutnya itu tidak dalam bentuk akar. Nah, kemudian kita lanjut, ini adalah perkalian bilangan pecahan. Kalau perkalian berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
6 kali akar 2, berarti 6 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 nilainya 2. Kemudian kita sederhanakan, 6 dibagi 2, 3. Nah, maka jawabannya adalah 3 akar 2. Jawabannya adalah A. Kita lanjut nomor 6. Nilai A, B, dan C berturut-turut dari persamaan berikut. 2x kuadrat kurang 5x dikurangi 12 sama dengan 0 adalah, nah, ini adalah persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah AX kuadrat tambah BX ditambah C. Jadi AX kuadrat. A itu adalah temannya si X kuadrat. Nah, berarti A-nya berapa di sini? Temannya si X kuadrat, berarti di sini 2. Ditambah BX. Nah, berarti B itu adalah teman si X. Nah, di sini B-nya berarti negatif 5. Ditambah C. Nah, berarti C-nya adalah negatif 12. Jadi jawabannya adalah 2, negatif 5, negatif 12. Nah, ini jawabannya yang cocok adalah C. Kita lanjut nomor 7. Nah, himpunan penyelesaian atau akar untuk x kuadrat dikurangi 3x tambah 2 sama dengan 0 adalah, nah, di sini sebenarnya kalian bisa mengerjakan dengan 3 metode, bisa menggunakan dengan metode memfaktorkan seperti yang saya perlihatkan di sini. Kalian juga bisa mengerjakannya dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang terakhir, kalian juga bisa mengerjakan dengan rumus kuadratis atau rumus ABC. Nah, di sini saya gunakan dengan memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan berarti kita harus memfaktorkan terlebih dahulu x kuadrat dikurangi 3x plus 2. Dan hasilnya adalah x min 2 dikali x min 1. Ya. Ini caranya untuk memfaktorkan. Silahkan kalian tonton lagi video persamaan kuadrat di pendahuluan yang sudah saya upload. Silakan cari persamaan kuadrat agenda belajar di channel YouTube ya. Silakan. Nah, ini kalau sudah diubah menjadi faktornya seperti ini artinya menjadi dua buah bilangan. Dua buah bilangan x min 2 dan x min 1 dikalikan nilainya ingin 0. Ini akan tercapai bila salah satu bilangan tersebut nilainya 0. Jadi perkalian dua buah bilangan ini akan 0 apabila salah satunya 0. Bisa x min 2-nya yang 0, angka yang pertamanya ini yang 0, atau juga angka yang keduanya yang 0, yaitu x min 1. Nah, jikalau x min 2-nya yang 0, maka nilai x-nya adalah 2. Karena 2 dikurangi 2 kan 0 ya. Nah, itu. Jadi x-nya 2. Kalau x min 1-nya yang 0, berarti x-nya harus nilainya 1. Karena 1 dikurangi 1, 0. Ini dikatakan x1, ini dikatakan x2. Jadi kita peroleh x1-nya 2, x2-nya 1 ya. Gini. Atau kebalik juga boleh, x1-nya 1, x2-nya 2 boleh. Yang jelas jawabannya adalah 1 dan 2. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 8. Himpunan penyelesaian 3, negatif 5 merupakan hasil dari, nah, ini sebenarnya pertanyaan yang dibalik. Kalau tadi dari persamaan kuadrat ditanya penyelesaiannya atau akarnya, kalau sekarang diketahui penyelesaiannya x1 x2-nya ini 3 dan negatif 5, ditanyakan persamaan kuadratnya. Nah, kita tinggal balik saja. Saya kembalikan lagi ini. Nah, jadi dari sini ke sini. Kalau yang nomor 7 kan dari persamaan kuadrat ke penyelesaian. Nah, sekarang dari penyelesaian ke persamaan kuadrat. Mudah saja. Nah, ini x1, ini x2. Kita lihat langsung ke sini. Ini x1-nya 2. Nah, ini 2. Nah, berarti mau ke sini itu tinggal x dikurangi x1. Ya, dikurangi x1.
1. X1-nya ini 2. Yang di sini saat X2-nya adalah 1. Berarti X dikurangi 1. Jadi rumusnya, kalau diketahui penyelesaiannya, kita tinggal X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Nah, itu rumusnya. Makanya di sini saya tuliskan. Ya, rumusnya adalah X dikurangi X1, X dikurangi X2 sama dengan 0. Dengan catatan X1 dan X2 itu adalah penyelesaiannya. Dan di sini di soal diketahui X1-nya 3, X2-nya negatif 5. Nah, kita substitusikan saja ke sini. X dikurangi X1. X1-nya 3, berarti X dikurangi 3. Kemudian X dikurangi X2. X2-nya negatif 5. Nah, di sini dikurangi negatif 5. Jadi double negatif nih. Negatif dari pengurangan ya. Pengurangan negatif 5. Jadi negatif kali negatif positif. Nah, jadi tandanya berubah. Nah, setelah ini gimana untuk mendapatkan persamaan kuadratnya? Tinggal kalikan saja. X kali X, X kuadrat. Kemudian untuk yang tengahnya, suku yang tengahnya, tinggal ujung jauh dengan ujung jauh. Ini yang ujung jauh ya. X dengan 5. X kali 5, 5X. Ujung yang dekatnya negatif 3 kali X, negatif 3X. Positif 5X tadi. Sekarang ini negatif 3X. Kalau digabungkan 5X dikurangi 3X. Jadi positif 2X. Kemudian untuk suku yang terakhir, ya ujung kiri dengan ujung kiri. Negatif 3 kali positif 5. Negatif kali positif, negatif 3 kali 5, 15. Nah, ini jawabannya seperti ini. Ya. Ini, saya yakin kalian sudah belajar di kelas 8 tentang perkalian aljabar ya di sini. Nah, ini. Jadi jawabannya yang betul adalah yang cocok C. Kita lanjut nomor 9. Pernyataan yang benar terkait persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 2X plus 15 sama dengan 0 adalah, di sini kalau lihat A, B, C, D-nya ini berarti ditanya tentang karakter dari akar persamaan kuadrat. Nah, ini kita bisa tahu karakternya seperti apa. Kita tinggal mengecek nilai diskriminan, yaitu D. Nah, D ini, diskriminan ini adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, B kuadrat dikurangi 4AC. Di mana sudah kita tahu di pembahasan materi. Silahkan kalian pelajari kembali di video yang kelima. Di bab persamaan kuadrat di channel Agenda Belajar kita. Silahkan tonton lagi. Nah, ini rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, kalau persamaannya seperti ini, X kuadrat dikurangi 2X tambah 15, berarti A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 15. Kita substitusikan. B-nya negatif 2, berarti negatif 2 kuadrat, dikurangi 4A. 4A, A-nya 1, kali C. C-nya 15. Nah, ini. Kita tinggal hitung negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kali negatif 2, positif 4. Kemudian dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 15, 60. Berarti dikurangi 60. Kita hitung 4 dikurangi 60 sama dengan negatif 56. Nah, negatif 56 itu lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 D-nya, maka dia akar-akarnya tidak real, alias tidak memiliki akar real. Kalau nanti D-nya diketahui 0, maka akar-akarnya kembar. Ya. Kemudian kalau D-nya lebih besar dari 0, positif, maka memiliki akar real yang berbeda. Nah, karena di sini hasilnya negatif, lebih kecil dari 0, maka kesimpulannya akar-akarnya tidak memiliki akar real, ya. Tidak real akar-akarnya.
Jadi jawaban yang cocok adalah B. Soal terakhir, pernyataan yang benar terkait persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 2x plus 1 sama dengan 0 adalah, nah ini. Di sini lihat A, B, C, D-nya, ini yang diperdebatkan adalah hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Dan di video pembahasan materinya sudah dikasih tahu bahwa jumlah akar-akarnya itu rumusnya negatif B per A. Kemudian kalau hasil kalinya itu C per A. Kita hitung saja. Di sini A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya 1. Kita cek dulu penjumlahan ya. Penjumlahan akar-akarnya, yaitu X1 tambah X2. Jadi kita tidak harus menghitung dulu atau mencari akar-akar dari X kuadrat dikurangi 2X plus 1. Kita tinggal langsung aja menggunakan rumus kalau hanya ditanya jumlah akar-akarnya atau hasil kali akar-akarnya. Untuk jumlah berarti rumusnya negatif B per A. Berarti negatif B-nya negatif 2. Maka negatif dari rumus B-nya negatif 2. Nah, seperti ini. Per A. A-nya di sini 1. Negatif kali negatif positif. 2 dibagi 1 2. Maka penjumlahan akar-akarnya adalah 2. Hasil kalinya X1 kali X2 itu rumusnya C per A. Nah, C-nya siapa di sini? 1. A-nya di sini 1. Jadi 1 per 1 1. Nah, silakan tinggal sesuaikan jawaban yang cocok yang mana. Hasil kali kedua akarnya 2. Hasil kalinya di sini 1. Berarti ini A-nya tidak cocok. Jumlah kedua akarnya 1. Jumlah kedua akarnya 1. Nah, yang benar adalah 2. Berarti B bukan jawabannya. C. Hasil kali kedua akarnya 1. Hasil kali kedua akarnya 1. Nah, ini cocok. Jadi jawaban yang C. Ya. Jumlah kedua akarnya negatif 2. Bukan 2, tapi 2. Nah, itu saja. Demikian pembahasan soal-soal bab persamaan kuadrat dan bilangan berpangkat. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.